Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri kembali latihan i'rab. Latihan i'rab sudah masuk pada asyams pada bagian yang kedua. Insya Allah ini baik dikit tapi saya elaborasinya yang insya Allah lebih panjang ya. I'rabnya sedikit tapi insya Allah kita apa namanya elaborasinya yang lebih yang panjang, yang agak panjang ya. Kisah Nabi Soleh dan kaum Samud ya. Ya, bismillah. Ya, kita rekap kembali yang sudah kita pelajari kemarin adalah bagian pertama, yang dimana bagian pertama sumpahnya, jumlah ibtidaiyah sumpah dan jawabannya, wasamsi sampai wataqwaha. Ya, kemudian di jawaban sumpah adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, nah kita sudah masuk bagian kedua yaitu kadzabat samud bi tagwaha idzim ba'asa ashqaha. Ya, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ya, sudah saya review kemarin itunya ya, apa namanya? eh ininya bagian-bagian yang yang apa namanya? Yang ini. Jadi faqala adalah lanjutan dari jumlah maktufah dari kazzabat samudu ya. Kemudian wasawwaha yang saya hitam itu adalah lanjutan dari naqatallahi ya, naqatallahi wa sawwaha ya. Sebenarnya fakazzabuhu lanjutan dari faqala. Fa'aqruha lanjutan dari kazzabuhu. Jadi fakazzabuhu fa'aqruha. Kemudian fadamdama alaihim lanjutan dari fakazzabuhu. Kemudian fasawwaha ada lanjutan dari fadamdama ya. Wala yakhafu uqbaha adalah hal dari fasawwaha ya, ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha ya. Ini jumlah istinafiyah memisahkan dari kalimat yang jumlah sebelumnya ya. Kadzabat fi'lul madhi domir hiya karena tak taknis itu namanya tak sukun itu tak taknis itu tanda fi'il, khususnya lagi fi'lul madhi ya. Hiya yaitu samud ya. Kalau domir hiya ya maka setelahnya menjadi fa'ilnya jika di sini hiya samud itu muannas ya, jadi samud. Bitogwaha jar majrur terhubung kepada kadzabat. Idzin ba'sa asqaha dzaraf madzruf terhubung kepada kadzabat. Im ba'sa fi'il madi in fa'ala ya, in fa'ala ada wazan in fa'ala ya, in fa'ala ya. Ya. Fi'lul madi domir huwa ya yang dikira-kira ya. Ashqaha menjadi maf'ul dari jadi ya, menjadi maf'ul dari menjadi fa'il dari in ba'asa ya. Ya, in ba'asa. Ya, ashqaha menjadi fa'il dari in ba'asa. Ya, ashqaha menjadi fa'il dari in ba'asa. Ya, kadzabat samudu bitagwaha ya. Jadi di sini Allah menceritakan pendustaan ya, pendustaan kaum Samud terhadap Rasul yang Allah utus terhadap mereka. Ya, kadzabat itu mendustakan apa yang pendustaan ya, mendustakan ya. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya pendustaan mereka dengan bitogwaha ya, dengan pelampauan batas ya, melampaui batas ya. Jadi akibat sifat ini mereka mendustakan hidayah ya, dan mendustakan
keyakinan disampaikan oleh Rasul mereka, makanya mereka eh, karena sifat melampaui batas mereka, tabiat mereka yang buruk, menjadikan mereka mendustakan mendustakan Nabi Soleh yang diutus mereka. Idzin ba'asa asqa. Ketika bangkit ya orang paling celaka di antara mereka. Ya, idzin ba'asa asqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di atas mereka. Ya, ya nanti itu akan ada pembahasannya idzin ba'asa asqaha. Ya, ya akan ada uh, pembahasannya. Ya, kita pertama dulu siapa itu kaum Samud? Ya, itu Samud itu mereka tinggal di daerah Hijr yang terletak antara Hijaz, antara daerah Mekah Madinah dan Syam, antara antara Saudi, Arab Saudi dan Jordan yang sekarang, ya. Syam, Jordan dan Palestina, ya. Syam itu kan Jordan dan Palestina. Ya, jadi bahwa di tengah-tengah antara itu ada kaum Samud. Nenek moyang mereka itu Sam bin Nuh, ya. Sam bin Nuh. Mereka hidup dalam keadaan makmur, ya. Mereka memahat gunung, ya, menjadikan gunung sebagai rumah, kemudian menempati rumah itu di musim dingin dari hujan dan angin kencang, ya. Mereka bikin istana juga di situ, ya, sehingga di tanah yang datar yang mereka tempati kalau musim panas. Kan kalau musim dingin di hujan di gunung lebih lebih apa namanya? Tidak terlalu dingin. Ketika musim panas, maka panas sekali kan di dalam gunung, mereka bikin istana di dataran, ya. Ya, banyak sekali mereka tumbuh di tanah yang subur, ya, air yang melimpah, kebun-kebun yang banyak dengan tanaman-tanaman dan buah-buahan. Ya, hanya saja mereka eh, berbangga diri dengan nikmat tersebut sehingga mereka kufur kepada mereka melakukan kesirikan, ya, dengan eh, ya beribadah kepada selain Allah, kepada patung-patung. Mereka pahat patung, kemudian mereka menyangka patung-patung itu mereka mengetahui Allah, ya. Jadi ini patung agar beribadah kepada patung, patung ini menyampaikan ibadahnya ke Allah, ya. Jadi ibadah kepada patung dengan patung itu nanti akan membela mereka di sisi Allah dengan keyakinan begitu. Ya, jadi itu jangan salah sangka ya. Jadi orang dulu dari zaman Nabi Nuh sampai zaman sekarang, orang yang mengibadahi selain Allah itu tahu itu Allah siapa, tahu pencipta itu, tahu yang patung itu bukan yang menciptakan langit dan bumi, bukan. Ya, mereka tahu ada yang menciptakan langit dan bumi, cuman mereka butuh sesuatu untuk sampai ke sana. Jadi mereka dengan anggapan mereka, kami ini terlalu hina untuk langsung beribadah kepada Allah, maka kami tujukan ibadah kami kepada selain Allah agar ya agar eh, agar apa namanya agar ibadah kami disampaikan ke Allah, ya. Makanya Nabi Soleh datang, Allah utus pada mereka, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairi, ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, ya, selain Dia, ya. Tidak ada yang berhak kalian sembah selain Dia. Mereka malah menjawab, ya Soleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Ya, sungguh sebelum ini ada seorang di antara kami yang kami harapkan, ya, untuk menjadi penasehat mereka. Nabi Soleh tidak mereka harapkan, malah yang Allah utus Nabi Soleh. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, ya, apakah kamu hendak melarang apa yang biasa kami sembah, ya, apa yang biasa nenek moyang kami sembah? Wah, ya, wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib, ya, dan sungguh benar-benar, ya, kami dalam keraguan yang sangat menggelisahkan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami, ya. Tapi Nabi Soleh tetap terus mendakwakan, ya. Nabi Soleh mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada mereka,
ya wazkuru idz ja'alakum ya khulafa'a min ba'di adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan ya tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan ya. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian pengganti dari setelah Allah membinasakan kaum Ad ya. Jadi sebelum kaum Samud sudah ada kaum Ad yang Allah binasakan sebelum mereka ya. Kemudian Nabi Saleh menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan ya, memberikan tempat bagimu di bumi ya. Bawwa'akum fil ard ya. Tattakhizuna min suhuliha qusura ya. Kamu bikin istana di tanah yang datar ya. Ya. Wa tanhitunal jibala buyutan dan kamu jadikan gunung-gunung sebagai rumah. Fazkuru ala Allahi ya, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah wala tausu fil ardi mufsidin. Janganlah kalian menjadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ya. Kemudian masih dalam ayat lain, dalam surat lain, itu dalam surat Al-A'raf, adapun dalam surat Asy-Syu'ara, maka diingatkan lagi ya, nikmat-nikmat yang lain. Atutrakuna fima hahuna aminin ya. Apa kamu akan dibiarkan tinggal di sini dengan aman ya? Fi jannatin wa uyun, dengan di dalam kebun-kebun serta mata air. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadin ya, hadin ya. Ya, dan apa namanya? Dan tanam-tanaman serta pepohonan kurma yang lembut ya. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kalian pahat gunung-gunung untuk kalian jadikan rumah ya. Fattaqullaha wa ati'un ya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku ya. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah terhadap mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan ya. Wa ati'un ya, dengan menaatiku. Menaatiku itu yaitu menaati Rasul untuk bertauhid ya. Wala tuti'u amral mufsidin, dan janganlah kalian mengikuti perintah orang-orang yang melampaui membuat kerusakan. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yaitu orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan ya. Bahkan kemudian setelah diingat-ingatkan tadi, diminta bertobat, bahkan ada juga perintah untuk bertobat juga ya. Qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairih huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi ya. Inna rabbi qaribum mujib ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sekalipun sekali-kali bagimu Tuhan yang berhak disembah selain Dia ya. Dia yang ciptakan kamu ya. Ya. Huwa ansha'akum minal ardi, menciptakan kamu dari bumi dan ya. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian pemakmurnya ya, orang yang memenuhi bumi. Fastaghfiruhu ya, maka minta ampunlah kepada Allah, summa tubu ilaihi, dan kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib, sungguh Allah maha dekat rahmatnya ya, mujib, dan lagi memperkenankan doa. Jadi ketika kita memohon istighfar dan bertobat, maka kita harus tahu bahwa rahmat Allah dekat dan Allah memperkenankan mengistijabah doa hamba-hambanya. Nah, maka mereka sombong, tidak mau dinasihati Nabi Soleh, maka mereka berdalih dengan abasyarom minna wahidan nattabi'uhu inna idzan lafi dolalin wa su'ur ya. Ya, bagaimana kita akan mengikuti manusia biasa di antara kita ya? Kalau begitu ya, kalau begitu kita berada di kesesatan dan kegilaan ya, subhanallah ya. Jadi sudah dituduh sesat, dituduh gila lagi Nabi Soleh. Aulkiya az-zikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir ya. Bahkan ini kan lagi-lagi, apakah wahyu itu diturunkan kepadanya
ya untuk kita, ya di antara kita sebenarnya dialah orang yang sangat pendusta lagi sombong. Nah, jadi mereka sudah tambah lagi. Jadi kadzabun asyir, ya kadzabun asyir, ya pendusta yang sangat pendusta, dituduh Nabi Soleh pendusta yang sangat pendusta. Kadzab itu jamak dari, ya kumpulan dari orang-orang yang sangat berdusta. Jadi dustanya sangat parah. Ya asyir, sombong yang amat sangat sombong. Ya asyirun. Ya maka Allah jawab, saya lamuna godan manil kadzabul asyir. Ya tunggu akan mereka tahu siapakah yang sebenarnya yang sangat pendusta dan sangat sombong. Ya, ya jadi ketika Nabi Soleh mendakwahkan tauhid kepada mereka, maka sebagian ada yang langsung beriman, ya, sebagian ada yang langsung beriman dan sebagian ada yang kufur. Jadi sebagaimana di dalam A'raf 7, inna bima ursila bihi mu'minun. Jadi langsung ketika mendengar wahyu ini, sebagian kaum Samud beriman, ya inna bima ursila bihi mu'minin mu'minun, ya inna bima ursila bihi mu'minun, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya. Kemudian tapi orang sebagian besar justru mengatakan inna billazi amantum bihi kafirun, ya sesungguhnya kami terhadap apa yang dipercayai sebagian kalian itu kami kafir, ya jadi kami tidak meyakini apa yang kalian yakini. Nah maka Nabi Soleh menantang mereka, ya qaumi, ya ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituhu, ya fama tazidunani ghairu taksir. Ya wahai kaumku, bagaimana jika aku datangkan bukti, datangkan mukjizat yang nyata dari Tuhanku, ya dengan ya dengan kenabianku ini sebagai bukti bagi kenabianku dan sebagai rahmat darinya, ya maka siapakah yang menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Fama tazidunani ghairu taksir, maka kamu tidak akan menambah apa-apa padaku selain kerugian. Jadi di sini mereka malah ngajak Nabi Soleh untuk kafir kan. Jadi Nabi Soleh balas, ya bagaimana kalau saya datangkan mukjizat, ya yang membuktikan kenabianku bahwa aku diutus oleh Allah, ya kemudian ya justru dengan ini aku tidak mau justru mengikuti kalian, ya karena siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya, ya dan kalau aku ikut kalian, ya maka tidak ada yang bertambah kepadaku kecuali kerugian. Ya maka kaumnya, ya kaumnya balas lagi, ma anta illa basarum misluna, tidaklah kamu manusia biasa sama seperti kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shodiqin, ya maka datangkanlah mukjizat jika memang kamu orang yang benar. Nah Nabi Soleh bilang, ini beda lagi ya, kalau biasa kan nabi-nabi yang lain nabi yang menentukan, maksudnya Allah menentukan, ya wahai Nabi, ini mukjizat. Bukan. Kalau Nabi Soleh beda, ini kaum Samud saking kurang ajarnya. Nabi Soleh tantang, mukjizat seperti apa yang kalian mau? Ya, mereka pikir yang paling tidak masuk akal. Ya, jadi mereka pikir yang tidak masuk akal. Mereka lihat ada batu besar. Yang batu besar, mereka bilang, ya, ini kan ada batu besar, wahai Soleh. Tolong nanti di batu besar ini, di bawah batu besar ini akan ada onta betina, ya, onta betina yang bunting keluar dari situ. Keluarkan unta dari batu besar ini. Jadi misalnya orang lihat ada batu besar sekali. Kita lihat di sini. Kalau ini biasanya banyak itu di Lombok sana, yang batu-batu besar. Bayangkan kalau ada batu besar begitu, tiba-tiba kaumnya pilih saja dia sembarangan orang lihat, oh ini yang paling tidak mungkin ini. Orang bilang, wahai Soleh, itu batu besar dari bawah batu besar ini datangkanlah onta betina hamil. Lihat itu ya, sudah onta dibilang betina lagi, hamil lagi, ya. Jadi ini kan tidak masuk akal.
ya. Nabi Soleh oke. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nabi Soleh bilang, apakah kalian bakal beriman kepadaku, ya, dengan mentauhidkan Allah, mengikutiku, mengikuti seruanku dengan meninggalkan kesyirikan? Jika aku sanggup memenuhi eh, memenuhi eh, ini kalian, apa namanya, permintaan kalian. Katanya mereka ya, bahkan janji, ya. Maka Nabi Soleh berdiri, Nabi Soleh sholat, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diwujudkan apa yang mereka pinta tersebut sebagai mukjizat, sebagai bukti bahwasanya mereka bukti yang jelas kenabian beliau, bukti yang jelas bahwa ini uh, bahwa Allah mengutus beliau, ya, sebagai dalil yang tidak bisa dibantah-bantah lagi oleh kaumnya, ya. Maka itu, ya, makanya itu ini hadis ayatnya berlanjut di sini. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ya, kata ini maka berkata kepada mereka, ya, kepada Samud, Rasulullah, yaitu Nabi Soleh, ya, sebagai Rasul Allah juga, naqatallahi wa suqiyaha, ya, ziru, ya, ziru naqatallahi wa suqiyaha, ya. Itu naqatallahi itu maf'ul dari fi'il yang dikira-kira. Naqatallahi wa suqiyaha itu dua maf'ul. Naqatallahi maf'ul, wa melanjutkan maf'ul, suqiyaha melanjutkan maf'ulnya, ya. Jadi dari fi'il yang dikira-kira, ya. Jadi bukan naqatallahi itu bukan fi'il dari qala, ya. Ada yang di situ, ya. Ini jumlah ma'tufah dari kadzabat, ya. Jumlah ma'tufah dari kadzabat Samud. Ya, fa al-atfu qala fi'lul madhumil huwa, yaitu Rasulullah, yaitu Nabi Soleh. Ya, lahum jar majrur terhubung kepada qala. Hum di sini yaitu kaum Samud, ya. Ya, ziru, ya, naqatallahi wa suqiyaha. Ini perkataan Nabi Soleh, ziru naqatallahi wa suqiyaha. Hati-hatilah kalian, atau ya, waspadalah kalian terhadap unta betina ini, unta betinanya Allah dan minumannya, ya. Jadi bagaimana, apa yang maksud unta betina dan minumannya, ya. Ini dijelaskan dalam ayat lain, ya, dalam ayat lain Al-A'raf 73, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairih qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, ya. Wahai kaumku, beribadahlah, tauhidkanlah Allah, ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah, ya. Ini betina, unta betina datang dari Allah untuk kalian sebagai tanda kekuasaannya, ayatan, ya. Fazaruha, ya, maka tinggalkanlah dia, ya, biarkanlah dia takul fi ardillah, untuk makan di bumi Allah, wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun alim, ya. Dan janganlah kamu mengganggunya, menyentuhnya dengan keburukan, yaitu membunuhnya, menyakitinya, membunuhnya, fayakhudhukum azabun alim, ya. Sehingga dengannya kalian akan diazab dengan siksaan yang pedih, ya. Dalam ayat lain dalam Asy-Syu'ara, qala hadhihi naqatun laha, ya, sirbun walakum sirbun, ya. Laha sirbun walakum sirbun, ya. Kata Nabi Soleh, hadhihi naqatun, ya. Ini unta betina yang kalian minta tadi, ya. Tapi ada syaratnya, laha sirbun walakum sirbun. Nanti ada sungai, dia berhak satu hari minum di situ, ya. Walakum sirbun yauman maklum, ya. Jadi itu, ya. Walakum sirbun yauman maklum. Jadi laha sirbun walakum sirbun lahu yaumun maklum. Yaumin maklum, ya. Jadi bagi dia ada jatah untuk minum, dan bagi kalian ada jatah minum di hari yang tertentu, ya. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabu yaumin azim. Jangan kalian sentuh dia dengan keburukan, jangan kalian bunuh, ya, sehingga menjadi sebab kalian ditimpa azab yang besar,
ya. Jadi awal-awalnya biasa karena belum ada ujian. Jadi cuman dari awal sudah dikasih syarat itu, ya. Jadi onta minum di sumur pada hari tertentu, mereka minum pada hari yang lain, giliran ganti-gantian. Ya, oman minum mereka pas onta minum mereka tidak boleh, ya. Ya, jadi ketika onta minum, nah, mulai mereka bikin ini, ambil diperas susunya, ya, mengeluarkan yang susu, jadi dikeluarkan susu dan mereka bisa minum, ya. Akhirnya eh, mereka tidak sabar, ya. Bagaimana masa harus baku bagi dengan unta ini minum air, ya. Bunuh saja deh unta ini, ya gitu kan. Jadi ada setan menghasut, akhirnya ya in ba'asa ashkoha, ya bangkitlah iz in ba'asa ashkoha, bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Itu ya. Jadi kazzabat Samud bitogwaha in ba'asa ashkoha, ya ketika bangkit orang paling celaka. Nah, di sini in ba'asa ashkoha itu di sini, ya. Itu in ba'asa ashkoha itu di sini kan. Iz tadi itu di sini berlakunya, ya. Ya, ya. Maka di sini berlakulah, ya, berlakulah, ya, fakadzabuhu fa'aqaruha, ya. Maka mereka mendustakannya, ya, mendustakan Nabi Soleh, ya, fa'aqaruha, ya, dan menyembelih unta itu, ya. Jadi siapa yang ini yang maksudnya yang paling celaka ini, yaitu ada 9 orang. Wakana fil madinati tis'atu roh rohtin yufsidu fil ardi wala yuslihun, ya. Jadi di kota itu ada 9 orang laki-laki yang buat kerusakan dan mereka tidak berbuat kebaikan. Dan yang paling jahat, paling buruk dari 9 orang itu adalah Qaddar ibnu Salif, ya, yang dia ini yang menyembelih unta betina. Ya, dia disebut sebutan Uhaimir Samud. Dialah yang disebutkan Allah, fanadau sawahibahum fata'ati fa'aqor, ya. Jadi dia yang bikin makar, dia bilang, ayo, yuk kita kumpul, kita tangkap unta, terus kita sembelih. Dia ini provokator yang membunuh unta yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi Soleh, ya. Si Kodar ini, dia adalah orang yang paling kuat, ya, orang paling kuat, paling perkasa, ya, paling dimuliakan di kaum. Jadi hati-hati dengan orang yang ditokohkan. Jadi punya nasab yang tinggi, ya, nasabnya tinggi, terhormat. Jadi punya misalnya nasab yang tinggi itu kan kalau kita di dalam Islam nasab tertinggi itu yang sampai ke Rasulullah, ya, yang sampai ke keturunan Fatimah Hasan, ya. Kalau Fatimah Husain itu masih agak di bawah daripada Fatimah Hasan, ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib, jadi kan Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah dengan kemudian anak Rasulullah, ya. Jadi keturunan Hasan, ya, yang paling tinggi, yang paling tinggi. Nah, kalau di zaman dulu itu dia ini yang paling nasabnya paling ini paling tinggi. Jadi kan Nabi Nuh punya berapa anak? Dia anak yang paling tinggi nasabnya, ya, ke Nabi Nuh, ya. Nah, jadi ini. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis, "Idzim ba'asa ashqaha imba'asa laha rajulun arimun azizun mani'un fi rahtihi mislu Abi Zam'ah," ya. Ketika bangkit orang paling celaka di antara mereka menuju unta itu untuk menyembelihnya, maka dia itu orang laki paling kuat, paling dimuliakan, paling berpengaruh di kaumnya, paling tinggi nasabnya, ya. Jadi orang takut dia mau berbuat sesuatu, ya. Orang ini, ya. Sebelumnya kita bahas dulu ini. Fa'al atfu, ya, urutan dari faqala, ya. Kemudian kazzabuhu fi'lul madi dhamir hum sebagai fa'ilnya, hu menjadi maf'ulnya, ya. Fa lanjutan dari kazzabu, ya. Aqaruha fi'lul madi dhamir hum sekaligus fa'ilnya, ya. Ya, lanjut lagi di dalam ini kemudian mereka bersepakat untuk melakukan
makar ini, ya. Jadi eh, di pagi hari mereka berkumpul di tempat yang luas, ya. Jadi mereka tunggukan jadwal unta ini, jadwal unta yang minum. Mereka dikumpul di daerah yang luas, kemudian onta itu lewat, ya. Kemudian mereka panah kakinya, kena betis, ya. Kemudian jatuh. Nah, si Kudar bin Salif ini nusuk dengan pedang, dia yang tusuk dan dia yang membunuh onta tersebut, ya. Maka Nabi Soleh, Allah berfirman, ya, fa'aqarul an-naqata wa atau an amri rabbihim, ya. Maka mereka menyembelih unta itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, Tuhan mereka. Wa qalu ya salihu i'tina bima tu'iduna in kuntum minal mursalin. Nah, sekarang malah sudah jelas-jelas mereka yang minta sendiri mukjizat seperti apa. Nabi Soleh mendatangkan mukjizat tersebut, ya. Mereka masih ada yang tidak mengimani juga, ya, masih ada yang kufur. Sudah kufur dengan mukjizat itu, melanggar lagi double, ya. Sudah bilang dilarang jangan dibunuh, bunuh lagi, dibunuh lagi, sudah dibunuh lagi, yang ketiga kali ininya nantang Nabi Soleh untuk i'tina bima ta'iduna in kuntum minal mursalin, ya. Jadi datangkan itu yang kamu ini wahai Soleh, yang kamu ancam-ancamkan kepada kami kalau memang kamu adalah Rasul Allah, ya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Soleh untuk menyatakan kepada mereka, ya, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, ya. Silahkan tinggal di rumah kalian 3 hari, ya. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu janji, ya, itu ancaman yang tidak akan didustakan, ya. Jadi sudah diancam 3 hari. Masih punya 3 hari untuk beriman ini. 3 hari masih untuk beriman. Makanya kan di ini orang yang murtad disuruh kasih waktu untuk bertaubat. Nah, ini kalau ini 3 hari bahkan, ya. Ini bahkan 3 hari, tapi tetap saja justru di 3 hari ini mereka bikin makar untuk membunuh Nabi Solih. Ya, kurang ajar, ya. Kurang ajar tambah kurang ajar yang keempat ini, ya. Kekufuran yang keempat. Sudah yang pertama mendustakan ketika Allah mengutus, yang kedua, ya, yang kedua mereka sendiri yang minta mukjizat seperti apa, didatangkan mukjizat, mendustakan lagi. Yang ketiga, ya, setelah datang mukjizat kan Nabi Soleh kasih syarat, jangan dibunuh ini unta, ya. Dibunuh. Yang keempat, yang kelima berarti, yang keempat setelah dibunuh, nantang Nabi Soleh, datangkan ancamannya. Yang kelima, mau merencanakan makar untuk membunuh Nabi Soleh, ya. Ini dalam An-Naml ayat 49-50. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwalihi ma syahidana mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yash'urun, ya. Ya, jadi mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa sungguh kita akan menyerangnya, ya. Lihat ini, taqasamu billah, ya. Ini kaum Samud mengenal Allah. Bahkan mereka mengambil sumpah dengan kaumnya. Jadi sesama mereka bermusyawarah, ayo kalian semua yang di sini bersumpah atas nama Allah. Lihat, ya. Jadi orang yang kenal Allah belum tentu dia itu beriman, ya. Kalau dia melakukan kesyirikan, kekufuran, apalagi penentangan seperti ini, kemunafikan, ya, yang jelas, yang tampak, maka dia bukan mukmin. Tidak ada guna bilang menyebut nama Allah. Ini bersumpah dengan Allah loh ini. Qalu taqasamu billahi, ya, lanubayyitannahu wa ahlahu, ya. Agar semua di sini diambil sumpah agar kita menyerang dia dan keluarganya di malam hari, ya. Sungguh kemudian ahli warisnya kan masih ada. Jadi tanpa diketahui oleh ahli warisnya. Jadi serangan diam-diam di malam hari kepada Nabi Soleh dan keluarganya, tapi jangan sampai ketahuan ahli waris. Ketika meninggal, sudah kita berlepas diri kan, tidak ada yang tahu, ya.
Ya, kita bilang tidak tahu. Mungkin mereka ngejek kan? Mungkin salah ini Nabi Soleh ini. Dia sendiri apa namanya? Dia sendiri mengancam kita akan turun azab, malah jatuh ke dia azabnya kan kurang ajar kan? Kaum Samud ya. Jadi justru ingin membalikkan keadaan. Jadi bilang ini kita akan dibenarkan kaum kita ya dengan kita bunuh dia terus kita bilang justru azab itu jatuh ke dia bukan ke kita. Gitu kan. Jadi ada akal-akal busuk ya. Jadi maka makar itu mereka merencanakan makar, Allah pun merencanakan makar ya. Jadi Allah juga bermakar ya, tapi mereka tidak menyadari. Nah, ketika di tiga hari itu tetap tidak ada yang beriman, maka Allah azab mereka dengan azab yang sangat pedih, ya, azab yang sangat pedih. Tapi Allah selamatkan Nabi Soleh dari makar mereka. Ya, ketika sudah 3 hari, ya, maka mereka keluar nantang lagi. Ini yang keenam, ya. Setelah 3 hari nantang lagi keluar, mana itu azab? Tidak ada ini. Jadi di luar, tapi ada, sudah mulai apa namanya? Awan sudah memendung, sudah mendung awan. Ini hujan, justru mau hujan ini. Kita senang rahmat Allah turun, ya kan, hujan, ya. Tahu-tahu di situ itu di balik awan tersebut ada petir yang siap menghantam mereka. Jadi benar-benar guntur keras dari langit, goncangan bumi sampai mereka mati bergelimpangan di wilayah daerah tersebut. Saking banyaknya yang mati, maka seakan-akan tidak ada yang pernah tinggal di daerah tersebut. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu, ya. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun, ya. Nah, di sini disebutkan di sini ya. Ya, fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Maka Allah membinasakan mereka, ya. Tuhannya membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, fasawwaha, ya. Fasawwaha, maka Allah meratakan mereka dengan tanah, ya. Fadamdama alaihim rabbuhum, ya. Maka Tuhan membinasakan mereka bizanbihim. Fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim. Disebabkan dosa mereka, fasawwaha, dengan Allah meratakan mereka dengan tanah, ya. Urutan untuk kadzabuhu, ya, setelah kadzabuhu fadamdama, ya. Ya, damdama fa'al atfu, damdama fi'lul man dhamir huwa yaitu rabbuhum, ya. Alaihim jar majrur terhubung kepada damdama, ya. Bizanbihim jar majrur terhubung lagi kepada damdama. Atfu dari damdama, sawwaha yaitu fi'lul madi, ya. Dhamir huwa yaitu rabbuhum, ya. Maf'ulnya yaitu ha, ya. Fadamdama yaitu Allah murka kepada mereka dan membinasakan mereka sampai mereka semua mati. Fasawwaha, dan menyamaratakan mereka dengan tanah, ya. Ya, jadi benar-benar Allah buktikan janjinya sehingga membinasakan mereka. Ketika mereka sudah wafat, sudah mati gitu, Nabi Soleh mengucap kepada mereka, fatawalla anhum, ya. Wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nahsahtum lakum walakin la tuhibbunan nasihin, ya. Jadi di saat mereka sudah binasa tersebut, Nabi Soleh berbicara kepada mereka, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat padamu, tapi kamu tidak suka terhadap orang-orang yang memberi nasihat, ya. Jadi itu Nabi itu Soleh mewasiati mereka. Allah beri ini mereka kuasa untuk bisa mendengar ucapan Nabi Soleh tersebut setelah mereka wafat,
untuk sebagai olok-olokan kepada mereka yang selama hidupnya tidak percaya ke Nabi Soleh. Sudah dapat ini, dikasih dengar oleh Allah apa yang Nabi Soleh ucapkan kepada mereka ya. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak takut dari akibat dari yang dia akibat dari azab tersebut. Jadi ya, jadi hal dari sawwaha ya. Ketika Allah meratakan dengan tanah ya, maka Allah tidak takut dengan akibat tersebut ya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, azizun ya. Ya, Allah Maha Perkasa ya, Maha Kuasa dan Maha Perkasa, tidak butuh dengan makhluknya. Jadi ketika dia mengazab makhluknya karena dosanya, maka Allah tidak ya, tidak takut dengan terhadap siapapun ya, tidak ada tanggung jawab terhadapnya ya. Ya. Jadi tidak ada yang harus Allah ini, karena Allah ya Tuhan ya. Makanya itu di sini disebutkan bahwasanya Allah tidak takut dari perbuatannya ya. Yakhafu mudhari marfu dhamir huwa yaitu rabbuhum, uqbaha maf'ul dari yakhafu berupa mudhaf ilaihi ya. Nah, berkaitan dengan kaum Samud ini, yaitu ketika Rasulullah pergi ke Tabuk untuk perang, mereka melewati perkampungan Samud ini. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya agar ketika nanti kita lewat di sini, jangan sampai kita masuk melewati mereka, ya, kecuali harus dengan tangisan, ya, harus dengan menangis, ya. Ya, kalau saya ya kata Rasulullah SAW, la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'azzabin illa an takunu bakin. Ya, janganlah kalian masuk di perkampungan yang Allah azab ini, kaum yang Allah azab ini, melainkan kalian harus masuk dalam keadaan menangis. Ya, fa in lam takunu bakin, jika kalian tidak menangis, fala tadkhulu alaihim, maka jangan masuk ke mereka. An yusibakum mislama asobahum ya. Jadi kalau kalian tidak menangis tidak bisa bakalan menangis lewat kampung mereka, jangan lewat di sini ya, cari jalan lain. Karena khawatirnya an yusibakum mislama asobahum ya, sampai segitunya kemurkaan Allah terhadap mereka. Kalau kita lewatin mereka, kaum mereka harus menangis, maksudnya takut kepada Allah ya, agar jangan sampai durhaka seperti mereka, agar jangan sampai diazab seperti mereka. Kalau tidak ada perasaan ini tumbuh di situ, ya jangan berani-berani lewat situ, ya. Khawatirnya an yusibakum mislama asobahum, ya. Nanti akan Allah timpakan kalian seperti apa yang Allah timpakan kepada mereka. Nauzubillahi min zalik, ya. Demikian ya, Asy-Syams ya. Lagi-lagi dengan asumsi bahwasanya ketika disampaikan ini juga sambil nyatat ya, sambil koreksi kalau ada yang salah, atau tulis yang benar ya, ditulis yang salah di mana, yang benar di mana ya. Ini yang bisa disampaikan dalam surat Asy-Syams. Besok insya Allah Al-Balad, dan pasti ini ada berapa bagian Al-Balad? 2 bagian ya, 2 atau 3, 2 ya, nampak 2 ya, 2 insya Allah ya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.